الصلاة والسلام عليك يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bahagia sekali saat ini kita bisa berkumpul dalam forum yang sangat luar biasa ini, dalam forum silaturahmi, dan kita akan ngobrol mengenai sesuatu yang sangat luar biasa dalam dialog Cinta Rasul, persembahan dari TVRI Jawa Timur dan Taki Power Indonesia. Nah, tentu saja saya tidak sendiri, ada dua narasumber yang sudah menemani kita yang akan menjelaskan apa sebenarnya makna dari cinta Rasul dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, di samping saya persis ada Ustadz Muhammad Taufik Abi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kemudian ada Profesor Dr. Abdullah Sahab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat kejebak macet Ustaz? Insyaallah enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan pemirsa di studio saat ini juga sudah hadir banyak sekali audiens. Ada kelompok pengajian dari Nurani, pimpinan dari Ibu Yeti. Bukan Ibu Wajah Ida Untung. Ibu Wajah? Ida Untung, baik. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik. Sudah lama Bu nunggu di studio tadi Bu? Jangan bosan ya Bu ya, karena temanya luar biasa saat ini nanti. Kemudian ada kelompok pengajian dari Al-Hikmah Perumahan ITS. Di sebelah mana ya? Apa kabar Ibu? Sehat walafiat Bu ya? Usia boleh bertambah tapi iman harus terus dipacu ya Bu ya. Amin. Baik, terima kasih Bu atas kehadirannya. Kemudian kelompok pengajian ibu-ibu Yayasan Mambaul Huda. Assalamualaikum Ibu. Oh, di belakang. Apa kabar Bu? Baik. Tidak berseragam tapi tetap bersemangat ya Bu ya. Kemudian dari kelompok pengajian bapak-bapak Yayasan Mambaul Huda, pimpinan Bapak Haji Lukman. Assalamualaikum Pak. Ini tidak mau kalah dengan ibu-ibunya ternyata ini. Ibu-ibunya hadir, bapaknya juga hadir. Terima kasih. Kemudian saudara-saudara saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Hakim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat ini. Ini para mahasiswa biasanya Ustaz ya, sangat bersemangat dalam hal apapun. Seyogianya begitu ya. Ya, pemirsa, kita sering mendengar, mari kita mencintai Rasulullah SAW. Mari kita meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat tentu saja. Tapi kadang-kadang kita susah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kondisi seperti saat ini. Betul Ibu-ibu? Bapak-bapak bagaimana? Ada banyak halangan ya Bu ya. Nah, kita akan tanyakan kepada Ustadz Muhammad Taufik Kabir dan Ustadz Abdullah Sahab. Ustadz, kalau kita berbicara mengenai masalah cinta ya, cinta ini sebenarnya kan persoalan yang sangat personal Ustadz. Dan rasa ini ada sebenarnya pada setiap orang. Kalau cinta kepada Rasulullah ini seperti apa Ustadz? Kepada Ustadz Ya. Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man walahu ila yaumiddin. Berbicara tentang cinta itu tentu asosiasi kita pada feeling, pada rasa ya. Dan Rasulullah itu punya banyak gelar atau punya banyak sebutan, di antaranya disebut Habibullah. Rasulullah juga disebut artinya kekasih Allah. Ya. Rasulullah juga disebut Al-Habibul Mahbub.
Habib itu artinya orang yang dicintai, mahbub yang dicintai. Ya. Jadi memang kita perlu sekali mengerti bahwa cinta kepada Nabi itu harus, karena merupakan bukti keimanan. Artinya begini, semakin besar cinta kita kepada Nabi, itu sudah berindikasi imannya semakin baik. Jadi kalau orang tidak memperhatikan bagaimana supaya saya ini cinta Nabi, ini ada kaitan dengan kualitas imannya. Maka orang yang beriman harus sangat peduli kepada pemimpinnya, kepada maha gurunya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustadz Abdullah Shahab, kalau perasaan cinta kita ini selama ini biasa-biasa saja, Ustaz, apakah perlu dipaksakan supaya lebih cinta kepada Rasulullah SAW? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap saat melengkapi manusia dengan segala sesuatu yang dia butuhkan. Ya. Termasuk cinta yang ada di dalam diri manusia itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara potensial setiap orang punya rasa cinta di dalam dirinya. Ya. Bahkan saya kira di dunia binatang pun kita melihat rasa cinta daripada induk terhadap anak-anaknya. Sehingga itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak untuk disyukuri. Nah, cinta ini harus terarah. Dan cinta ini harus dipupuk dengan baik. Ya. Walaupun cinta ini bersifat perasaan, namun bisa saja cinta itu ditumbuhkan. Ada cinta yang bersifat potensial. Saya melihat contoh cinta yang barangkali sangat-sangat mulia, cinta yang barangkali tidak berharap balas. Itu adalah cinta di mana seorang ibu mencintai dan mengasihi anak-anaknya. Ini cinta yang barangkali paling ikhlas di dunia. Cinta yang non kalkulatif, cinta yang tidak reflektif, tetapi cinta yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari survival. Dan itu sulit diukur, Ustaz, ya? Dan itu sulit diukur, karena tanpa itu manusia ini punah di dunia. Apapun makhluk, tanpa cinta dari orang tuanya dia akan punah. Tetapi ada cinta yang memang harus ditumbuhkan. Di antaranya misalnya sebagai contoh cinta seorang anak kepada ayahnya itu harus ditumbuhkan. Maka itu ajaran agama meminta kepada anak-anak itu untuk mencintai ayah-ayah dan ibunya. Tetapi tidak ada ajaran agama yang minta kepada ibu-ibu untuk mencintai anaknya. Karena itu sudah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu inherent. Nah, cinta kepada Rasul itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam kita karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bagian daripada kecerdasan spiritual. Namun itu laten, dormant, laten. Itu harus diangkat ke permukaan. Harus ditumbuhkan. Mungkin kalau boleh saya tambah, Pak Abdullah, ya. Jadi kalau cinta kepada Rasulullah itu al-hubbul imani. Cinta yang landasannya itu iman. Nah, setiap orang ini dilahirkan kan sudah siap untuk beriman. Betul. Ya kan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia ini sudah diberi kesiapan untuk bisa beriman. Kalau tidak ditumbuhkan, seperti dikatakan Pak Abdullah tadi, maka tidak tumbuh itu nanti. Iman itu bahkan bisa tertutup nanti. Nah, tapi kalau cinta kita kepada anak, atau cinta ibu-ibu kepada suami, suami kepada istri, itu adalah cinta yang fitri. Cinta yang fitri, artinya naluri, setiap orang dikasih, bahkan hewan-hewan pun cinta kepada, jangan berani-berani mengganggu anaknya macan misalnya, karena anak macan itu sangat cinta kepada anaknya. Nah, kalau macan saja anaknya diganggu, dia marah, masa orang tua tidak marah kalau anaknya diganggu? Nah, saya kira itulah supaya lebih jelas. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya perbedaan yang real, yang nyata, cinta kita terhadap Rasul dan cinta terhadap keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga yang lain, apa perbedaannya, Ustaz? Tadi Ustaz Abdullah sudah mengatakan ini ada hubungannya dengan kecerdasan spiritual. Tapi kalau cinta kepada anak itu barangkali orang yang katakan tidak santri pun akan cinta. Apakah anaknya cantik atau nggak cantik, pasti cinta itu nanti. Karena memang sudah inherent, kata Pak Abdullah tadi. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah ini harus ditumbuhkan. Dengan semakin banyak kita belajar, dan saya kira ini semua kita mengadakan acara seperti ini supaya lebih tumbuh. Ya, dan satu hal yang barangkali paling penting yang harus kita renungkan, bahwa cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang lain itu kan menjadi pertanyaan nanti di hari akhir. Betul. Tapi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pertanyaan yang paling dahsyat.